Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Krisna Dewangga. Di sini saya akan menampilkan cuplikan video bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat, biadab. Berdasarkan cuplikan video tadi yang saya tampilkan bahwa FPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda Syekh Alman Az-Zawahiri bahwa seluruh komponen jihad Al-Qaeda baik pasukan Syekh Muhammad Al-Jaulani di Syirah maupun pasukan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak serta komponen Jad Al-Qaeda lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan segenap muhajirin Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad di Syria, Irak, Palestina dan negeri-negeri lain Islam lainnya tertindas. FPI tidak secara jelas menolak khilafah Islamiyah yang dideklarasikan oleh ISIS. Secara implisit sebenarnya FPI setuju dengan deklarasi ISIS yang mendirikan khilafah Islamiyah, namun FPI tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh ISIS karena tidak setujunya FPI dengan cara-cara yang dilakukan ISIS tidak menolak atau tidak menjadi patokan. FPI tidak setuju dengan khilafah Islamiyah ISIS. FPI sendiri memiliki cita-cita mendirikan atau menegakkan khilafah Islamiyah dan menerapkan sistem
syariat Islam. Dalam konteks jihad global, FPI ini mendukung gerakan jihad di penjuru dunia dengan syarat menggunakan perlawanan terhadap segala bentuk kezoliman, hegemoni global atau imperialisme baru. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, FPI ini dikategorikan menjadi dakwah radikalisme dan jihad kekerasan. FPI tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan dakwah saja karena sering melakukan kekerasan, walaupun masih dalam bentuk kategori hizbah namun belum sampai pada jihad yang membunuh musuh. Dalam video tersebut, FPI pro terhadap ISIS atau Islamic State Irak Ancom atau Negara Islam Irak dan Syam. ISIS merupakan kelompok Sholati atau Wahabi. ISIS mengikuti penafsiran Islam ekstrim yang mendukung kekerasan agama dan memandang Muslim yang tidak sepakat dengan penafsirannya dianggap sebagai kafir atau murtad. ISIS dilambangkan dengan bendera hitam berwarna hitam yang bertuliskan La ilaha illallah yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah, dan dalam lingkaran yang bertuliskan Allah Rasul Muhammad. ISIS menggunakan prinsip jihad global dan ideologi garis keras Al-Qaeda dan kelompok jihad modern lainnya. Tujuan utama ISIS adalah mendirikan negara bersistem pemerintahan adalah Khalifah Islamiyah pada tanggal 29 Juni. Menurut Wikipedia, ISIS mengangkat al-Baghdad sebagai khalifahnya. Selaku khalifah, ia meminta semua muslim taat di seluruh dunia untuk berbuat kepadanya sesuai fikih Islam. ISIS ini menjabarkan tujuan organisasinya dalam menjalah debit, yaitu terus memperluas kekuasaan dan menguasai dunia. ISIS sangat pandai menggunakan media sosial. Mereka ngepost video tentang pemenggalan tentara, warga sipil, wartawan, dan pekerja sosial. Hal ini sangat tidak sesuai karena ini adalah radikalisme. Mereka dikenal karena menghancurkan situs-situs warisan budaya. Para tokoh muslim di dunia tidak sependapat dengan ISIS. Mereka bertentangan dengan ISIS karena ISIS dianggap melenceng terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka menggunakan radikalisme untuk mencapai tujuannya. Hal inilah ISIS dicap sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. ISIS ini merupakan organisasi yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena ISIS ini menggunakan sistem radikalisme kekerasan dalam ajaran agama. Organisasi ISIS sangat bertentangan dengan aliran al-sunnah wal jamaah. Dalam kitab Wahib al-Lamah disebutkan yang disebut al-sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah
keagamaan, amal-amal lahirnya, serta akhlak hati. Dalam ideologi dan tujuan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menegakkan sunnah atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sedangkan tujuan dan ideologi ISIS adalah menegakkan kepentingan kekuasaan, yaitu mendirikan negara Islam dengan di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Selain itu, untuk mencapai tujuannya, ISIS ini menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Hal inilah yang membedakan ISIS dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja ini tidak pernah menggunakan kekerasan dalam ajaran Islam. Akibat organisasi ISIS inilah agama Islam sering dipandang negara-negara lain sebagai agama yang mengandung kekerasan dan sangat tidak toleran. Padahal dalam kenyataannya agama Islam merupakan agama yang toleransinya tinggi, kemudian agama tanpa radikalisme dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini yang harus diekspor ke luar negeri agar Islam ini tidak dipandang sebagai agama Islam yang ekstrim atau radikalisme. Aswaja memiliki 4 nilai, yaitu tasamuh, tawazun, tawasud, dan itidal. Tasamun artinya seimbang, tawajud sikap tengah atau moderat, itidal adil, tamah toleransi. Hal inilah nilai-nilai yang harus diekspor ke luar negeri sehingga agama Islam tidak dipandang sebagai agama yang radikalisme. Kita sebagai generasi muda harus mampu meningkatkan iman kita dan mempertebal ilmu-ilmu ajaran sehingga kita mampu berpikir kritis dan berwawasan luas, sehingga kita tidak terjerumus dalam organisasi terlarang. Karena jika kita terjerumus dalam organisasi itu akan merusak keutuhan negara kita sendiri. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.